Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membedakan ciblek semi, ciblek kristal, dan ciblek kapas. Oke teman-teman, jadi simak terus videonya. Teman-teman kicau, jadi sebenarnya ciblek kapas, ciblek semi, ataupun ciblek kristal, tiga jenis burung tersebut adalah sama-sama burung ciblek. Dan suaranya dari ketiga jenis burung tersebut sama persis, tidak ada bedanya. Cuman para kicau mania banyak yang sering mengatakan ciblek kristal katanya lebih bagus dibanding dengan ciblek-ciblek yang lain. Nyatanya sih memang benar ya, ciblek kristal memiliki suara lebih nyaring dan lebih keras dibandingkan dengan ciblek yang lain seperti ciblek semi atau ciblek kapas. Lantas bagaimana cara membedakannya antara ciblek kapas, ciblek semi, dan ciblek kristal? Nah, ada yang mengatakan ciblek kristal itu berwarna putih di dada sampai perutnya. Kemudian ciblek semi atau ciblek kuning warnanya cenderung lebih kuning. Lalu bagaimana dengan ciblek kapas? Ciblek kapas pun sama dengan ciblek kristal, warnanya putih, kata orang-orang atau kata teman-teman kicau mania. Tapi menurut saya ciblek kristal dan ciblek semi itu bukan warna kuning di bagian dada ataupun perut. Pertama, ciblek kristal warnanya sama, yaitu warna kuning di bagian dada sampai ke perut. Cuman kuningnya kuning memudar. Dan sekilas warna kuningnya adalah seperti kuning mengkilap. Makanya disebut dengan ciblek kristal. Artinya ciblek kristal tidak putih ya teman-teman. Terus paruhnya buat ciblek kristal lebih kecil dibanding dengan ciblek semi. Tapi walaupun kecil suaranya lebih keras dibanding dengan ciblek semi. Buat kukunya sendiri, ciblek kristal walaupun dari kecil tetap warnanya sama, sudah hitam walaupun dari kecil. Dan buat ekornya, ciblek kristal lebih panjang dibanding dengan ciblek semi. Itu ya teman-teman, jadi ekornya lebih panjang. Terutama yang ekor jagonya itu lebih panjang. Apa yang disebut ekor jago? Yang disebut ekor jago itu adalah ekor yang paling atas yang 2 helai paling panjang. Itu buat ciblek kristal lebih panjang. Sedangkan buat ciblek semi ekornya cenderung hampir sama dengan yang lain. Bedanya cuman sedikit-sedikit. Tentu buat yang betina lebih pendek lagi dibanding dengan yang jantan. Jadi itu ya buat ciblek kristal sendiri. Nah, sedangkan buat ciblek semi, kenapa sih dinamakan ciblek semi? Itu artinya semi kristal, atau dalam kata lain semi itu hampir atau setengah. Buat ciblek semi, paruhnya lebih besar dibanding dengan ciblek kristal. Tapi suaranya cenderung lebih ngebas dibanding dengan ciblek kristal. Tapi keduanya sama-sama keras. Buat ekornya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, ekornya lebih pendek dibanding dengan ciblek kristal. Ciblek kristal panjang ekornya hampir sama dengan ciblek gunung atau cigun. Ya, kalau cigun itu kan ekornya panjang ya. Ciblek kristal pun sama halnya dengan ciblek gunung, ekornya panjang. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman, yang terutama itu perbedaannya di bagian paruh. Kalau dibandingkan dua jenis burung ini, ukuran paruhnya sangat berbeda. Ciblek kristal itu lebih kecil dibanding dengan ciblek semi kristal. Nah, kemudian di bagian lehernya juga yang disebut kalung itu ya. Kalung di sini tuh teman-teman ya. Yang hitam itu buat ciblek kristal cenderung lebih rapat atau hampir sampai ya. Beda lagi dengan ciblek kristal, beda lagi dengan ciblek semi. Kalau ciblek semi itu kalungnya tidak rapat atau tidak bertemu ya. Nah, sedangkan bagaimana buat ciblek kapas sendiri? Ciblek kapas itu berbeda sendiri. Biasanya orang-orang ciblek kapas yang disebut ciblek kristal. Sebenarnya padahal tidak ya. Ciblek kapas, ciblek kaplas, ciblek kristal ya ciblek kristal.
Buat ciblek kapas, walaupun dari kecil, warna dada sampai perutnya sudah putih semua. Sesuai namanya, ciblek kapas. Jadi warnanya sudah putih seperti kapas. Walaupun masih kecil sekalipun, tetap sudah putih. Sedangkan buat paruhnya sendiri, ciblek kapas sama dengan ciblek kristal. Buat ciblek kapas pun ukuran paruhnya lebih kecil dibanding dengan ciblek semi. Tapi buat ukuran badan ya teman-teman, ciblek kapas ini lebih kecil dibanding dengan ukuran antara ciblek kristal dan ciblek semi. Oke, kalau saya urutkan adalah ciblek semi paling besar ukuran tubuhnya. Kemudian ciblek kristal dan paling kecil adalah ciblek kapas. Kalau ada orang yang menjual burung ciblek sudah dewasa, misalkan dia mengatakan ciblek kristal atau ciblek kapas, dengan membandingkan atau memberitahu bahwa dada atau perutnya putih, tidak kuning. Perlu dipahami, perlu digarisbawahi, semua burung ciblek maupun yang semi ataupun yang kristal, ketika sudah lama diberikan pur, maka warnanya yang kuning itu akan berubah menjadi putih. Sama halnya dengan burung cucak jenggot. Kalau lama-lama dikasih pur, bulu dadanya yang kuning itu pasti berubah warna menjadi warna putih. Nah, kemudian setelah mabung atau bulu baru sudah muncul, nah itu akan kembali berganti dengan bulu yang awal lagi, yaitu kalau ciblek semi berarti bulunya akan kembali berwarna kuning ketika sudah selesai mabung atau ketika memiliki bulu muda. Nah, jadi itu ya teman-teman, kalau burung ciblek itu ataupun burung cucak jenggot lama-lama kalau dikasih pur terus, warna kuningnya akan pudar dan cenderung akan memutih. Pleci pun juga sebenarnya begitu, kalau lama-lama akan memudar. Tapi kalau sudah mabung, bulunya akan kembali lagi seperti bulu yang dari asalnya atau ketika dari alamnya. Kecuali kalau kita memberikan ekstra puding yang full, pasti warnanya akan tetap warna alami, tidak berubah ataupun tidak berganti warna menjadi putih. Kalau kita memberikan ekstra pudingnya yang sangat bagus, seperti rutin jangkrik, rutin kroto, berikan makanan yang burung tersebut sukai ketika di alamnya. Itu akan mempertahankan karena bulu burung tersebut tetap alami seperti di alamnya. Teman-teman, jadi saya kasih tahu lagi, ketiga burung ini adalah burung yang sama dengan suara yang sama atau karakter yang sama. Cuman perbedaannya hanya sedikit-sedikit saja. Sebenarnya itu tidak perlu dimasalahkan karena ketiganya sama-sama burung ciblek, dan ketika dilombakan ketiganya akan tetap masuk dalam kelas burung ciblek. Oke teman-teman, jadi sekian dulu informasi seputar burung ciblek. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.